Beliau juga pernah menjadi calon kepala daerah ya di Lamongan. Kalah terus kan? Justru malah tidak didukung oleh PDIP. Padahal selama ini yang ikut membesarkan PDIP di Jawa Timur. Sampai terakhir ingin mencalonkan ketua DPW ya. DPD Jawa Timur ya, Provinsi Jawa Timur PDIP. Beliau sudah memenangkan suara mayoritas dan secara aturan ADART itu berhak menjadi ketua DPD Jawa Timur, tapi karena kepentingan tertentu oleh Sekjen PDIP waktu itu Mas Hasto ya, beliau digagalkan. Nah inilah yang menjadi persoalan bahwa sesungguhnya di tubuh PDIP itu proses regenerasi gagal total. Partai yang mengusung nama demokrasi ya, apalagi dalam tambahan perjuangan itu ternyata justru melahirkan budaya feodalisme gitu. Tapi sekarang saya diberi tempat oleh Nasdem. Ya, ini luar biasa. Jadi diberi tempat oleh Nasdem. Nasdem memberi tempat saya, tempat menyalurkan aspirasi politik ya, perjuangan politik saya. Menarik nih Mas Sandoyo, dari PDIP kemudian ke Nasdem dan sekarang menjadi ketua Bapilu DPW Partai Nasdem ya. Nggak salah ya, Partai Nasdem. Kembali lagi jabatan pada saat saya ada di PDIP. Dan ini buat Nasdem, hebatnya Nasdem itu tidak salah memilih orang-orang yang punya kompetensi, punya kapasitas. Beliau ini penggerak massa loh. Ya, PDIP juga masa lalu besar di Jawa Timur juga salah satu kerjanya adalah dari Mas Sandoyo. Nah menarik Mas, ketika ada polarisasi antara PDIP dengan Jokowi, dalam hal ini Ibu Mega dengan Jokowi, mereka berbeda dukungan pasangan capres, di mana Jokowi kepada Prabowo dan anaknya sendiri, buah oligarki, buah dinasti, berhadapan dengan calon dari PDIP yang Ganjar Mahfud. Nah, kemudian Mas Sandoyo malah justru cenderung tertarik kepada Pak Anies. Ini menarik, apalagi sebagai ketua Bapilu ya, Partai Nasdem Jawa Timur. Kira-kira apa harapan Mas Sandoyo ini dengan dukungan Mas Anies, dukungan dari Projo terhadap Mas Anies? Kami melihat dari Brownies bahwa penting sekali, karena selama ini kan Mas Anies selalu di framing ya, stereotip dengan hal-hal yang negatif seperti politik identitas, kadrun, nyaman, toleran segala macam. Tapi dengan kehadiran Projo mendukung Anies ini bisa menggugurkan semua tesis buruk itu ya, bahwa Pak Mas Anies ini ternyata seorang nasionalis, religius juga ya. Gimana menurut Mas? Kita sangat berharap itu bisa segera dilaksanakan juga Mas. Salah kalau orang menyebut bahwa Mas Anies itu adalah politik identitas macam-macam. Kita perlu, tadi sudah saya sebutkan, dari rekam jejak seseorang ada sekali. Anies ini bersama Jokowi di periode pertama, Mas Anies jadikan menteri dan Mas Anies terpilih menjadi gubernur DKI. Gugur semua ya, itu framing itu ya. Itu saja sudah. Jadi apalagi kalau ditambah dari sisi latar belakang Mas Anies ini, eyangnya itu adalah pahlawan nasional, jangan salah. AR Baswedan ya, AR Baswedan. Dan beliau adalah jago lobby di dalam mengurus tentang kemerdekaan Republik, pengakuan Republik ini menjadi merdeka. Iya kan? Ya. Khusus daerah wilayah Timur Tengah kan begitu, Mesir ya, termasuk Mesir dalam konsep pengakuan. Jadi bangsa ini tidak boleh dibawa kepada cerita-cerita memframing hal-hal yang bersifat mengajukan. Maka Bung Karno juga menyampaikan, kamu nanti akan berhadapan dengan bangsamu sendiri kan, di era yang sudah merdeka yang seperti ini. Kalau Bung Karno lebih ringan, maka kita jauh lebih berat, kata Bung Karno. Nah, menghadapi bangsa sendiri ketimbang bangsa asing. Bangsa asing. Apalagi bangsa sendiri yang mau jadi kacung ya, jadi jongos daripada bangsa asing. Nah, jadi di sana. Kalau keterkaitan dengan pergolakan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ya biar diselesaikan di sana. Tetapi saya mencatat harus dikeluarkan dalam hati apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan sebagai seorang presiden saya akan netral. Ini sudah satu catatan.
Yang kedua, mengundang kemarin yaitu Pak Jokowi mengundang 3 kandidat. Tidak boleh pikiran kita adalah ada sisi dan sebelah. Insya Allah nyata sekali bahwa Pak Anies ini adalah orang yang menyusun konsep dasar visi misi daripada Jokowi dari maka beliau sangat paham dan tahu apa yang mereka akan lakukan ke depan untuk kepentingan bangsa. Sungguh pemahaman yang mencerahkan, yang menyadarkan kita tentang realitas politik sekarang ini. Menarik sekali. Ini Mas Handoyo sudah bicara panjang lebar tentang PDIP, tentang Projo dan bagaimana sikap Projo ke depan. Yang kita tunggu Mas, mungkin teman-teman juga termasuk media, kemungkinan kapan bisa pelaksanaan deklarasi Projo mendukung Anies atau Projo pro Anies, dan sejauh mana Mas Handoyo sebagai salah satu tokoh ya di mungkin bukan cuma di Jawa Timur, relasinya begitu kuat dengan beberapa daerah Projo di seluruh Indonesia untuk bisa mendukung Mas Anies juga Mas secara nasional. Insya Allah dalam jangka waktu dekat kita persiapkan dengan bersama, tentu dengan rasa yang gembira, tidak ada rasa permusuhan ya, dan semuanya demi kebaikan bangsa Indonesia. Kebaikan bangsa. Siapapun pemenangnya, tentu kita akan menjadi tetap satu kesatuan negara ya, jadi di sana. Insya Allah juga Brownies akan. Saya juga berharap bahwa Mas Anies harus memimpin itu. Amin. Insya Allah juga Brownies sebagai bagian dari relawan yang mendukung Pak Anies itu kebetulan juga pengurusnya terdiri dari berbagai latar, kelompok nasionalis dan kiri, ada GMNI, ada PRD, ada kelompok Cipayung segala macam, akan siap menjembatani lah jika suatu saat Projo akan melakukan deklarasi. Kita semua sangat senang, apresiatif dan yang gembira menyambutnya. Demikian pemirsa, saya Yusuf Legur mewakili Brownies dan ada Mas Handoyo. Beliau luar biasa nih, pernah di PDIP, bukan cuma sekedar partisipan tapi juga penggerak, juga masih aktif sebagai ketua Projo Jawa Timur dan wakil ketua umum DPP, sekaligus ketua Bapilu Partai Nasdem Jawa Timur. Ini orang-orang yang berjuang sudah sangat langka di Republik ini dengan tulus pengabdian, pengorbanan. Mudah-mudahan bisa ikut memperbaiki bangsa Indonesia sebagai kontribusi kita sebagai seorang kader ya, Mas Handoyo. Mudah-mudahan juga bisa insya Allah memenangkan Pak Anies dan kursi ini sebagai presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024. Demikian Bro Ensis dan pemirsa semua. Sampai berjumpa lagi dalam agenda-agenda dan kegiatan-kegiatan berikutnya. Dari topik Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka!